Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi bersatu hati. Kita berdoa dan memohon pertolongan Tuhan untuk boleh memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama kita akan renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan sekarang ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara bagi setiap kami. Mungkin sepanjang minggu ini ya Tuhan sudah terlalu banyak aktivitas yang kami lakukan. Ada banyak suara dari luar yang kami dengar dan sedikit banyak mempengaruhi hati dan pikiran kami. Tetapi biarlah pagi hari ini kami meneduhkan hati kami di hadapan Tuhan. Karena kami rindu untuk mendengarkan Tuhan menyapa kami. Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami merindukan firman-Mu ya Tuhan. Kami merindukan suara-Mu untuk boleh menuntun kami di tengah-tengah kehidupan ini yang tidak selalu mudah, yang tidak selalu lancar, yang kadang-kadang penuh dengan pergumulan, tekanan, dan masalah. Tetapi dengan memandang kepada Tuhan, kami memupuk pengharapan kami, dan kami memohon, ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini akan terus menuntun langkah hidup kami dalam menjalani hari-hari di depan kami. Kami siap ya Tuhan, oleh sebab itu berbicaralah kepada setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah. Karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Tuhan berbicara. Dengarkan doa dan seruan kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian dari firman Tuhan dari kitab Zakaria. Kitab Zakaria dari Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara, dan saya akan mengajak Saudara untuk membaca beberapa bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari perenungan kita pada pagi hari ini. Zakaria pasal yang ke-13, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang kedua. Lalu kemudian nanti saya lanjutkan pasal 7, ayat 7 sampai ayat 9. Lalu pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini di bawah satu tema, di balik pemurnian. Dan nats firman Tuhan yang mendasari perenungan kita hari ini diambil dari kitab Zakaria pasal yang ke-13. Saya mulai baca ayat 1 sampai 2, kemudian ayat 7 sampai 9, dan nanti pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jikalau Bapak Ibu Saudara memiliki Alkitab, mari ambil Alkitab Saudara, membuka bagian ini supaya nanti Saudara bisa kembali lagi ke bagian ini ketika Saudara ingin membacanya di lain waktu. Zakaria pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 2, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Pasal 14 ayat 1, 2, dan 3. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Ayat yang ketiga. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tentu saja yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dengan kesungguhan hati, merenungkannya, dan bertekad untuk melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua orang remaja sedang bermain-main di sebuah lapangan, di sebuah perkebunan yang cukup besar, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka sedang bermain, tiba-tiba mereka melihat dari jarak yang tidak terlalu jauh dari mereka, ada seekor kerbau jantan yang sangat besar yang sedang menatap mereka. Mereka terpaku melihat tatapan kerbau itu, Bapak Ibu Saudara, dan sesaat kemudian mereka kaget sekali ketika kerbau itu mulai berlari mendekati mereka semakin cepat, dan semakin mendekat. Kedua anak remaja ini langsung balik arah, Bapak Ibu Saudara, dan berlari untuk menyelamatkan diri mereka. Ketika mereka sedang berlari bersesian, salah seorang dari remaja itu yang tahu bahwa temannya adalah seorang Kristen, yang biasanya di hari Minggu pergi ke gereja, lalu berkata kepada temannya, "Ayo, cepat berdoa untuk kita, minta Tuhan supaya menyelamatkan kita." Teman yang satunya ini, Bapak Ibu Saudara, tergagap mendengarkan seruan temannya itu. Lalu dia berkata, "Aku tidak bisa berdoa. Aku cuma tahu berdoa secara pribadi dalam hati. Tapi aku tidak pernah berdoa di depan banyak orang. Jadi aku tidak tahu berdoa." Tetapi temannya itu terus mendesak dia untuk berdoa supaya mereka selamat dari kejaran kerbau yang semakin mendekat itu. Lalu dengan tergagap Bapak Ibu Saudara, anak laki-laki itu kemudian berkata kepada temannya, "Satu-satunya doa yang aku tahu adalah doa yang biasanya aku dengar dipanjatkan oleh papaku ketika kami ada di meja makan dan mau makan." Temannya berkata, "Tidak apa-apa, doa apapun, yang penting berdoa kepada Tuhan supaya kita selamat dari kejaran kerbau ini." Lalu si temannya itu kemudian memanjatkan doa sambil berlari seperti doa yang biasanya dia dengar dari papanya di meja makan ketika mereka hendak makan. Dia berkata sambil berlari, "Ya Tuhan, untuk semua hal yang akan kami terima, buatlah kami tetap dapat menerimanya dengan hati penuh syukur. Amin." Dan setelah itu dia semakin kencang berlari. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mendengarkan doa yang dipanjatkan itu, saudara mungkin bertanya bagaimana nasib kedua remaja ini kemudian. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, tetapi doa yang sederhana, doa yang mungkin lucu, doa yang tidak pada tempatnya, yang dinaikkan oleh remaja itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya mengajarkan sesuatu kepada kita. Apakah kita masih tetap dapat bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah masalah yang sedang membelit kehidupan kita? Ketika kehidupan ini berasa begitu berat, bahkan penderitaan sedang menekan kehidupan kita. Masihkah kita bisa bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit di dalam kehidupan kita? Sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada saat-saat di mana kehidupan ini membawa kita di masa-masa yang begitu sulit. Namun kebenaran firman Tuhan mengajar kita bahwa di tengah-tengah situasi dan keadaan seperti itu pun, kita masih tetap dapat menaikkan syukur kepada Tuhan. Walaupun kita harus mengakui sejujurnya tidaklah mudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18 firman Tuhan berkata demikian. "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam hal baik, dalam hal yang kurang baik, dalam situasi yang menyenangkan ataupun dalam situasi yang menyedihkan. Ketika kehidupan sedang berjalan baik-baik saja, atau ketika beban, masalah, dan pergumulan sedang menekan kehidupan kita, firman Tuhan mengajak kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bisakah Bapak Ibu Saudara? Mungkinkah Bapak Ibu Saudara? Lihatlah ayat ini baik-baik. Firman Tuhan tidak berkata kepada kita, mengucap syukurlah untuk segala hal. Tidak. Kita mungkin sulit sekali untuk mengucapkan syukur untuk hal-hal yang buruk yang menimpa kita. Dan firman Tuhan tahu itu. Oleh sebabnya firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang buruk, yang sulit sekalipun, kita tentu saja tidak bersyukur untuk hal buruk itu.
Tetapi kita bisa bersyukur bahwa di tengah kesulitan yang terjadi, di tengah situasi yang menekan itu sekalipun, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah kita bisa bersyukur ketika hidup ini berjalan tidak seperti yang kita inginkan? Masihkah kita bisa bersyukur ketika kita bertemu dengan dokter yang sudah memantau kondisi kesehatan kita 3 bulan terakhir, lalu kemudian dia berkata bahwa sepertinya tumor yang ada dalam tubuh kita semakin berkembang dengan begitu pesat dan begitu besar, dan indikasinya itu adalah tumor ganas. Ketika saudara menerima vonis itu, masihkah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Masihkah kita bisa bersyukur kepada Tuhan ketika kita menemukan bahwa usaha kita sudah berkali-kali gagal, dan sepertinya kegagalan kali ini adalah kegagalan terakhir yang bisa ditoleransi. Satu kali kegagalan lain, maka pupus sudah kesempatan untuk mendapatkan anak sebelum kita dinyatakan mandul. Masihkah kita bisa bersyukur ketika segala macam upaya yang kita lakukan untuk memulai usaha bangkit kembali di tengah-tengah situasi kondisi ekonomi yang sulit ini seakan-akan membenturkan kita dengan tembok dan kita tidak bisa menemukan jalan keluar sekalipun? Segala cara kita sudah coba lakukan. Segala relasi yang mungkin bisa dihubungi, kita minta tolong, tetapi tetap saja kita seperti berjalan di tempat dan tidak ada jalan keluar. Masihkah kita bisa tetap datang kepada Tuhan dan menaikkan ucapan syukur di tengah-tengah segala situasi yang seperti itu? Firman Tuhan berkata masih, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tentu saja tidak mudah. Apakah kita masih tetap bisa berdiri tegak di tengah-tengah kehidupan yang mendera kita dengan begitu banyak masalah, bahaya, dan kehidupan yang begitu berat? Mungkin masih bisa berdiri, tetapi sejujurnya kita mengakui bahwa di tengah-tengah berdiri itu pun kita sudah merasa begitu goyah dan seakan-akan mau jatuh. Masihkah ada pengharapan dan semangat untuk melangkah menjalani hidup ini di tengah-tengah hidup yang begitu berat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Sekali lagi kebenaran firman Tuhan hari ini akan mengajar setiap kita anak-anak Tuhan bahwa satu-satunya cara untuk menjaga supaya api pengharapan tetap menyala di dalam diri kita di tengah-tengah kehidupan yang sulit yang mendera kita adalah dengan tetap menjalani kehidupan ini tiap-tiap hari di bawah terang kebenaran firman Tuhan. Terang kebenaran yang mengajar kita bahwa di balik semua yang sedang kita alami ini ada rencana dan tujuan Tuhan yang besar, yang kekal atas dunia ini dan atas kehidupan kita. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan hari-hari ini apapun keadaannya, baik ataupun buruk menurut pandangan kita, tidaklah terlepas dari rencana dan tujuan kekal Allah atas kehidupan kita, anak-anaknya. Sewaktu kita mengerti rencana dan tujuan Allah yang kekal itu bagi masa depan kita, itu akan memberikan kita pengharapan, mengobarkan lagi semangat di dalam hati kita, membangkitkan bara api pengharapan yang hampir padam itu, supaya kita bangkit lagi dan tetap bisa menjalani hari-hari di depan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membaca beberapa ayat di dalam kitab Zakaria, khususnya di pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14. Kitab Zakaria, Bapak Ibu Saudara, menceritakan kepada kita tentang kehidupan umat Tuhan bangsa Israel di masa-masa akhir dari 70 tahun penghukuman yang Allah jatuhkan kepada mereka. Karena kekerasan hati mereka, karena pemberontakan mereka, karena hidup mereka yang jauh dari Tuhan, sekalipun Tuhan sudah berkali-kali menegur mereka melalui nabi-nabinya, tetapi mereka terus mengeraskan hati dan berontak kepada Tuhan. Allah membangkitkan bangsa-bangsa lain untuk menyerang, menghancurkan, dan itu adalah hukuman dari Tuhan, dan mereka dibuang selama 70 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab ini menceritakan masa-masa akhir ketika masa hukuman itu hampir berakhir. Sebagian dari bangsa itu yang dibawa kepada pembuangan di Babel, Bapak Ibu Saudara, sudah mulai kembali secara bertahap di Yerusalem. Dan bersama dengan umat Tuhan lainnya yang ada di Yerusalem,
mereka mulai membangun kehidupan mereka kembali. Nabi Zakaria dan Nabi Hagai kemudian bangkit bersama-sama untuk menantang bangsa itu supaya mereka membangun kembali bait Allah yang menandai kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, dan mereka menantikan penggenapan janji-janji Allah yang sudah Dia sampaikan melalui nabi-nabi sebelumnya untuk membangun sebuah kerajaan mesianis di mana Kristus Raja Sang Mesias itu memerintah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kehidupan orang-orang yang ada di kota Yerusalem pada saat itu, umat Tuhan yang pulang dari pembuangan itu, tidak ada dalam kondisi yang baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Mereka hidup dalam kondisi yang begitu sulit. Masalah, pergumulan, dan penderitaan menjadi makanan sehari-hari mereka. Dan mereka merasakan sepertinya janji-janji Tuhan itu tidak kunjung tergenapi. Secara khusus Bapak Ibu Saudara, pasal 13 dan 14 yang tadi kita baca, mengingatkan kita kembali melalui hambanya, melalui nabinya Zakaria, akan janji-janji Tuhan bagi umatnya, bahwa Dia akan memimpin mereka di masa depan, dan Dia akan memberikan mereka kemenangan melalui Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Ini untuk membangkitkan pengharapan bagi mereka di tengah-tengah kondisi yang sulit itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab Zakaria ini juga, sang nabi mengajarkan sesuatu kepada mereka, bahwa di balik pergumulan, di balik penderitaan, di balik masalah yang mereka sedang hadapi, sebenarnya ada sebuah proses pemurnian yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah umatnya hari-hari itu. Tuhan memakai semua situasi sulit itu untuk mengasah hati mereka, supaya mereka tetap mengasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Segala penderitaan, segala tantangan, bahkan bahaya yang mereka hadapi adalah sebuah ujian yang memurnikan hati mereka, sehingga mereka tidak lagi berbalik dari Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Oleh sebab itu berkali-kali sang nabi mengingatkan mereka supaya jangan mencontoh nenek moyang mereka yang menyakiti hati Tuhan, yang berbalik dari Tuhan, yang jatuh dalam penyembahan berhala, yang membiarkan guru-guru palsu berkeliaran di tengah-tengah umat Tuhan dan menyebarkan pengajaran yang menyesatkan, dan roh-roh kenajisan menguasai bangsa itu dan membuat mereka semakin jauh tersesat dari Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini ditegaskan di dalam Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang ke-9 bagian A. Di sana firman Tuhan berkata demikian, Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak secara kebetulan umat Tuhan yang kembali ke Yerusalem itu mengalami masa-masa sulit. Tidak secara kebetulan mereka mengalami masalah, pergumulan, dan penderitaan Bapak Ibu Saudara. Karena di tangan Tuhan, di dalam rencana dan kehendak Tuhan, semuanya itu adalah proses pemurnian yang mereka butuhkan untuk memurnikan hati mereka, kepercayaan mereka, iman mereka kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan, kenikmatan hidup, atau segala penderitaan sekalipun membuat mereka menjauh daripada Tuhan. Tentu saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, proses pemurnian itu tidaklah enak. Proses pemurnian itu menyakitkan, mematahkan semangat, memudarkan pengharapan, bahkan menghilangkan sukacita. Namun di sanalah Nabi Zakaria bernubuat berulang-ulang kali untuk mengajarkan dan mengingatkan bangsa itu. Bertahanlah, karena di balik pemurnian yang sedang berjalan ini ada rencana dan tujuan Tuhan yang begitu indah dan besar atas umatnya. Supaya apa? Supaya sekalipun mereka menghadapi situasi dan keadaan sulit, sekalipun mereka menjalani hari-hari yang menyakitkan Bapak Ibu Saudara, tetapi api pengharapan yang ada di dalam diri mereka dapat terus menyala, bahkan berkorban untuk menjalani hidup yang setia kepada Allah, yang hidup dengan sukacita untuk menantikan penggenapan akan janji-janji Allah yang selalu setia dengan apa yang pernah dikatakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang saat ini di tengah-tengah kehidupan hari-hari belakangan ini,
di akhir tahun ini, bahkan mungkin sepanjang tahun ini, saudara merasa kehidupan saudara seperti sedang terbelit di tengah-tengah masalah yang besar. Satu masalah belum selesai, muncul masalah yang baru. Ketika saudara mencoba mengurainya, muncul masalah yang lain yang membuat saudara semakin terjerat di dalamnya. Bagi saudara mungkin kehidupan ini, saudara merasa seperti dicengkeram oleh sebuah pergumulan yang begitu berat, menindih bahkan menindas saudara dalam penderitaan yang rasanya tidak lagi mungkin untuk saudara tanggung. Dan kalau kita sedang berada di tengah-tengah situasi yang seperti itu, mungkin saja Bapak Ibu Saudara, mungkin saja kita pun saat ini sedang berada di pusat pemurnian Tuhan yang Dia sedang izinkan terjadi atas hidup kita. Supaya apa? Bukan supaya kita menderita, bukan supaya hidup kita susah, bukan. Tetapi supaya kelak kita pun mengalami penggenapan janji-janji Allah. Supaya hidup kita dimurnikan, supaya iman kita, kepercayaan kita yang semakin teguh kepada Tuhan menjadi begitu kuat dan menghantar kita untuk menghadapi hari-hari di depan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tetap menjaga agar api pengharapan itu terus menyala di dalam diri kita. Sehingga kita tetap kuat dalam menjalani hidup ini dan dengan sukacita terus mengasihi Tuhan dan hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Supaya kita bisa mencapai hal itu Bapak Ibu Saudara, maka kita harus ingat bahwa di balik proses pemurnian yang Tuhan sedang izinkan, yang kita sedang alami hari-hari ini, kita harus ingat ada dua kebenaran yang hari ini saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pemurnian yang sedang kita jalani hari-hari ini, ingatlah bahwa Tuhan menunjukkan jalan keluar bagi kita untuk mengalami pemulihan pada waktunya. Tuhan menunjukkan jalan keluar bagi kita untuk mengalami pemulihan pada waktunya. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak lepas tangan atas hidup anak-anaknya. Tuhan tidak membiarkan kita bertarung sendirian. Tuhan tidak membiarkan kita menjalani hidup yang berat sendirian. Tetapi Dia akan menunjukkan jalan keluar bagi kita supaya kita mengalami pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal yang ke-13 dan ke-14 dari Zakaria ini, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan akses kepada umatnya untuk datang kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan hidup yang mereka alami. Tuhan memberikan akses kepada mereka untuk berseru kepada Tuhan dan memohon pertolongan sampai Tuhan menyatakan kuasa dan pertolongannya atas hidup mereka. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menunda-nunda waktu. Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Ketika proses pemurnian yang Dia izinkan terjadi atas hidup kita sudah sampai pada waktunya Tuhan, maka Dia akan menyatakan kasih kuasa dan pertolongannya tepat pada waktunya. Bagian kita adalah terus kuat bertahan, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Di dalam Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang pertama yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Mari perhatikan beberapa kata-kata yang saya coba tekankan pada bagian ini supaya kita bisa memahami ayat ini. Di dalam ayat yang pertama itu dikatakan demikian. Pada waktu itu, satu waktu yang pasti, yang certain, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud. Terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris, kata sumber di sana itu menggunakan istilah fountain atau mata air. LAI terjemahan baru menggunakan kata mata air. Sehingga kalimat itu bisa dimaknai begini, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber mata air bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Yang dimaksud oleh ayat ini Bapak Ibu Saudara tentu saja bukan sumber air, mata air secara fisik. Tetapi ini sebuah penggambaran Bapak Ibu Saudara. Sumber yang dimaksud pada bagian itu menunjukkan tentang sebuah nubuatan di mana Tuhan akan datang, Yesus Kristus akan datang ke dalam dunia ini sebagai sumber yang menghasilkan atau mengalirkan air yang murni. Air yang akan membasuh dosa dan kecemaran. Tidak ada air yang bisa membasuh dosa dan kecemaran Bapak Ibu Saudara.
Tetapi yang dimaksud dalam bagian ini adalah darah Yesus Kristus yang dikorbankan di Golgota. Ia akan mengalir membasahi bumi dan membasuh kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Membasuh dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari kecemasan. Nubuat ini, kecemaran maksud saya. Nubuat ini Bapak Ibu Saudara tergenapi 500 tahun kemudian setelah kitab Zakaria ini ditulis. Yaitu ketika Tuhan Yesus Kristus datang di tengah-tengah dunia ini untuk pertama kalinya. Dia datang untuk menebus dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Darahnya yang mengalir itu menyucikan kita dari dosa, mendamaikan kita dengan Allah, dan menjadikan kita sebagai umat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Kristus ke dalam dunia memberikan akses bagi kita supaya kita bisa datang mendekat kepada Allah, memohon pertolongannya supaya kita boleh kembali didamaikan dengan Allah. Dan ketika janji ini, nubuat ini digenapi, di ayat yang kedua dari pasal 13 itu dikatakan demikian. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 2 ini menjelaskan bahwa kedatangan Yesus Kristus, sang sumber air yang membasuh dosa dan kecemaran itu, ketika nubuat ini digenapkan, dia akan membebaskan umat Tuhan pada masa itu dari 3 hal. Yang pertama, kehadirannya akan melenyapkan nama-nama berhala. Yang kedua, kehadirannya akan melenyapkan nabi-nabi palsu yang menyebarkan segala macam ajaran yang menyesatkan umat Tuhan dan membuat mereka jauh dari Tuhan. Yang ketiga, kehadiran Kristus akan melenyapkan roh najis atau unclean spirit di tengah-tengah umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalimat-kalimat atau penjelasan dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya memberikan makna yang begitu dalam dan begitu luas. Kalau di sana dikatakan melenyapkan nama-nama berhala, di dalam pengertian bahasa aslinya dan makna aslinya, melenyapkan nama itu, Bapak Ibu Saudara, pada masa itu berarti sebuah penghancuran total, di mana kehadiran Kristus akan menghancurkan berhala-berhala itu, baik kuasanya, esensinya, dan dampaknya di dalam kehidupan umat Tuhan. Dengan menghapuskan nama atau melenyapkan nama berhala, berarti Tuhan membebaskan umatnya secara total dari kuasa-kuasa berhala-berhala itu. Yang kedua, di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara, kehadiran Kristus juga akan melenyapkan nabi-nabi palsu. Sehingga pengajaran iman umat Tuhan terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mereka tidak lagi disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang kelihatannya baik, kelihatannya benar, tetapi sesungguhnya menjauhkan mereka dari Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan melenyapkan roh najis, unclean spirit. Bapak Ibu Saudara, Zakaria pasal 13 ayat 2 ini adalah ayat yang pertama kali secara jelas, yang pertama-tama dalam Alkitab, dan yang secara jelas menyinggung tentang unclean spirit, roh najis. Dan roh najis yang menguasai umat Tuhan itu, yang mencengkeram hidup mereka, pada waktunya akan dilenyapkan oleh Kristus, oleh salib Kristus. Jadi salib Kristus itulah yang melenyapkan unclean spirit, roh najis dari tengah-tengah umat Tuhan. Hal ini tidak seperti yang dikatakan salah seorang YouTuber hari-hari belakangan ini yang sudah dengar dalam salah satu podcastnya, bahwa di salib itu ada unclean spirit. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Unclean spirit tidak mungkin berdiam dalam salib. Tetapi salib Kristus itulah yang akan membebaskan umat Tuhan dari unclean spirit. Karena salib Kristus itulah kita ditebus dan kita dimerdekakan. Kita dibebaskan sehingga hidup kita dimurnikan seperti yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kehadiran Kristus yang dimuatkan dalam kitab Zakaria ini akan membebaskan umat Tuhan secara total. Tuhan tidak akan membiarkan mereka terus-menerus di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan hidup, tetapi Dia akan menunjukkan jalan keluar pada waktunya. Sebentar lagi, Bapak Ibu Saudara, kita akan merayakan Natal. Dan mungkin saat ini di berbagai GKJ kita sedang bersiap-siap melakukan banyak latihan dan persiapan untuk perayaan Natal di gereja masing-masing.
Pada perayaan Natal ini, Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita karena kita merayakan kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Sebagai penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria kepada umat Israel pada masa itu. Di mana Allah mengutus Kristus sebagai sebuah jalan keluar, akses untuk membawa umat Tuhan yang sedang hidup dalam penderitaan datang kepada Allah, memohon pertolongan dan mendapatkan belas kasih Tuhan. Pada zaman Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, memang bangsa Israel kemudian menolak Kristus. Mereka bahkan menangkap, menyiksa, dan membunuh Kristus. Mereka memilih untuk terus tinggal di tengah-tengah dosa. Saat ini, Bapak Ibu Saudara, hal yang sama juga bisa terjadi di tengah-tengah kita. Kehidupan dunia yang menawarkan begitu banyak godaan bagi kita, membuat kita mengabaikan iman kepada Kristus. Kita lebih memilih hidup di tengah-tengah dunia dan menikmati segala hal dan menjauhkan hati kita dari Tuhan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang Zakaria nubuatkan dalam bagian ini memang tergenapi dalam kedatangan Kristus yang pertama kali. Tetapi tidak hanya selesai sampai di sana. Nubuat ini juga berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sekalipun dalam kedatangannya yang pertama, orang-orang Israel, umat Tuhan, menolak Kristus, menyingkirkan Dia, dan terus hidup di dalam dosa. Dan mereka bergelimang dosa selama bertahun-tahun. Tetapi pada waktunya, Kristus akan datang kembali. Dan ketika Dia datang kembali, Dia akan membebaskan secara total. Dia akan menghapuskan lagi segala jerat iblis dan memberikan kemenangan yang sejati. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, tidak selama-lamanya umat Tuhan, bangsa Israel bisa menolak Tuhan. Pada waktunya Dia akan datang sebagai hakim. Dan bagi mereka yang percaya, Dia akan membawa mereka di dalam kemenangan. Begitu juga bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita hidup dalam masa-masa sukacita Natal, tetapi juga dalam masa-masa penantian, di mana kelak Kristus akan datang kedua kalinya. Dan ketika Dia datang kedua kalinya, Dia akan memberikan pembebasan yang sejati, yang sempurna kepada setiap kita. Nah, kalau selama ini kita masih hidup dalam pergumulan dan dalam penderitaan, itu tidak akan terus-menerus. Tidak akan selama-lamanya kita ada dalam situasi itu. Ketika kedatangannya yang kedua kali, Dia akan membebaskan kita secara sempurna dan membawa kita hidup di dalam kemuliaan bersama dengan Dia. Segala masalah, kesulitan, dan penderitaan yang sedang kita alami hari-hari ini, pada waktunya akan berakhir dan kita menikmati sukacita dan kemuliaan bersama dengan Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, di tengah-tengah pemurnian yang sedang kita alami hari-hari ini, ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita untuk memberi kita kekuatan, perlindungan, dan kemenangan. Tuhan menyertai kita untuk memberikan kita kekuatan, perlindungan, dan kemenangan. Di dalam pasal yang ke-14 ayat 1 dan 2, di sana sekali lagi Nabi Zakaria mengulang, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan bangsa Israel. Memang Tuhan membangkitkan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, dipakai oleh Tuhan untuk menghukum bangsa Israel, menghancurkan mereka. Tetapi tidak selama-lamanya mereka dibiarkan dalam situasi yang demikian. Pada waktunya, Tuhan akan bangkit menyatakan belas kasih-Nya dan memberikan kemenangan kepada mereka. Di dalam ayat yang ketiga, tadi kita baca firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti Ia berperang pada hari pertempuran. Saya senang sekali membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan kemudian Tuhan akan maju berperang bersama dengan mereka. Tuhan bukan cuma memberikan kemenangan instan, tapi Dia ada bersama-sama dengan mereka di medan pertempuran. Dia menyertai mereka hari lepas hari. Dia berada dalam situasi yang tertekan yang mereka alami. Dan Dia juga ada dalam sukacita sorak-sorai kemenangan ketika mereka berhasil mengatasi masalah dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka di saat-saat yang paling kritis dalam hidup mereka. Tuhan hadir bersama mereka untuk merayakan sukacita kemenangan. Dia ada, Dia Allah Immanuel yang hadir di tengah-tengah umatnya dan menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini memberikan sebuah kebenaran, mengumandangkan sebuah kebenaran bagi kita. Bahwa rasa aman dan sukacita yang sejati kita dapatkan di dalam dunia ini bukan ketika kita ada jauh dari masalah.
Bukan ketika kita berada dalam jarak yang aman dari mara bahaya. Bukan. Sukacita dan rasa aman kita tidak ditentukan oleh tempat di mana kita ada jauh dari masalah. Bukan. Tetapi sebaliknya rasa aman dan sukacita kita yang sejati itu kita dapatkan justru sewaktu kita berada dekat dengan Tuhan. Sewaktu Dia hadir bersama dengan kita hari lepas hari. Sewaktu kita berjalan bersama-sama dengan Dia, mengatasi dan menghadapi setiap pergumulan yang menjadi bagian kita di tengah-tengah proses pemurnian yang sedang Dia izinkan kita alami. Dan ketika Dia hadir bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara, ini akan membangkitkan sebuah pengharapan, kekuatan, dan sukacita di dalam kehidupan kita. Sewaktu kita mengikut jalan Tuhan, sewaktu kita menjalankan kebenaran firman Tuhan, sewaktu kita mentaati Tuhan di tengah-tengah dunia ini, mungkin saja hal itu justru akan membawa kita di saat-saat yang sulit, membawa kita mendekat kepada masalah, bahaya, dan tantangan yang siap menerjang kita. Tetapi sekalipun demikian Bapak Ibu Saudara, sekalipun demikian, ketika kita menyadari kehadiran Tuhan bersama dengan kita, maka itu akan memberikan kita kekuatan untuk terus bertahan, terus melangkah, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau ulangi Bapak Ibu Saudara, rasa aman sukacita yang sejati tidak kita dapatkan ketika kita jauh dari masalah, jauh dari pergumulan, jauh dari mara bahaya dalam hidup ini. Tetapi sebaliknya kita dapatkan ketika kita justru berada dekat bersama dengan Tuhan. Dan Dia Allah Immanuel itu berjanji, Dia ada di tengah kita, dan Dia hidup bersama-sama dengan kita. Sukacita Natal Bapak Ibu Saudara bukan cuma sekedar sukacita merayakan kelahiran Kristus. Tetapi sukacita Natal adalah merayakan Sang Allah Immanuel, pemilik alam semesta, yang hadir menyertai kita, bersama dengan kita. Dan kalau Dia berjalan bersama dengan kita, Dia akan memberikan kita perlindungan dan kemenangan pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak saudara melihat gambar ini. Di gambar ini Bapak Ibu Saudara, ini sebuah permainan maze atau labirin. Ada 4 gambar yang saya taruh di sana Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara pernah mengerjakan permainan ini Bapak Ibu Saudara, maka saya yakin saudara setuju dengan saya bahwa maze yang pertama itu mudah untuk dikerjakan. Labirinnya tidak terlalu banyak Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa tahu kalau masuk dari sisi ini, maka kita bisa dengan mudah keluar dari sisi yang lain. Kita akan mudah untuk menemukan jalan keluar. Labirin yang pertama. Bagaimana dengan labirin atau maze yang kedua Bapak Ibu Saudara? Di maze yang kedua ini sedikit lebih banyak gitu ya, lebih banyak lorong-lorongnya. Dan sedikit lebih sulit daripada maze yang pertama. Tetapi kalau kita teliti Bapak Ibu Saudara, maka di maze yang kedua ini pun kita pasti bisa menemukan jalan keluar. Mungkin kita tersesat di beberapa bagian, tapi kita bisa mundur balik lagi sampai kita menemukan garis finish. Jalan yang membawa kita kepada pintu keluar. Maze yang kedua. Maze yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat mungkin sedikit lebih rumit dari maze pertama dan maze yang kedua. Gitu ya. Karena ini seperti ada dimensi-dimensinya. Sehingga perlu kejelian untuk melihat berjalan di mana, belok kanan, belok kiri, sampai bisa menemukan jalan keluar. Tetapi sekalipun sulit Bapak Ibu Saudara, tetap kita bisa melihat gambaran keseluruhannya dan kita bisa menemukan jalan keluar. Tapi bagaimana dengan maze yang keempat Bapak Ibu Saudara? Kalau maze yang keempat ini kita ingin bermain, maka kita tidak bisa melihat dari atas. Kita turun di bawah. Kita masuk dalam lorong-lorong itu. Kita menjalani bagiannya. Dan kalau maze itu begitu luas, maka sesungguhnya akan lebih sulit untuk menemukan jalan keluar. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dimanapun kita berlari, kita menemukan lorong yang panjang, dan kita menemukan sisi-sisi tembok-tembok yang sepertinya membentengi kita dan kita bisa kehilangan arah. Oleh sebab itu, kita perlu kadang-kadang naik ke tangga seperti yang ada di sana, naik ke jembatan supaya kita bisa melihat arah dari atas. Dan dari sana kita melangkah lagi untuk menemukan pintu keluar. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maze kehidupan kita, labirin kehidupan kita, mungkin bukan seperti gambar 1, 2, 3. Tetapi seperti gambar yang keempat. Kita ada di tengah-tengah labirin yang luas Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu arah, kita kehilangan arah. Semakin kita berusaha keluar, kadang-kadang semakin tersesat. Dan semakin hilang kendali dan hilang arah. Tetapi berbeda dengan Allah. Allah bisa melihat dari atas secara keseluruhan. Dia tahu posisi kita di mana. Dia tahu kita sedang berlari menuju jalan yang tepat atau jalan yang salah. Dia tahu jalan keluarnya.
Dan kalau kita berharap kepada pertolongan Tuhan, Dia pasti akan menunjukkan kita jalan keluar. Dia akan menarik kita dari jalan yang tersesat. Dia akan membawa kita ke jalan yang benar, supaya kita bisa menemukan jalan keluar. Yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, sekalipun hari-hari ini mungkin saya dan saudara sedang terjerembet, sedang tersesat di tengah labirin kehidupan yang begitu sulit, penuh dengan masalah dan penderitaan. Justru satu-satunya cara supaya kita bisa keluar dari sana adalah menengadah ke atas dan memohon pertolongan Tuhan. Mengingat bahwa Dia melihat secara keseluruhan hidup kita dan Dia menawarkan jalan keluar. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Bahkan bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara. Lebih dari itu, Dia menawarkan untuk hadir bersama dengan kita. Dia Allah yang tahu secara keseluruhan, Dia juga mau hadir bersama dengan kita. Berjalan di lorong-lorong gelap kehidupan kita. Dan menuntun kita di saat kita harus berbelok ke kanan atau ke kiri. Dan membawa kita kepada jalan keluar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah sukacita Natal ini tidak hanya sekedar sukacita sesaat. Tetapi biarlah sukacita itu mengingatkan kita bahwa ada Allah yang menunjukkan jalan keluar bagi kita di tengah-tengah segala pergumulan hidup ini. Dan Dia juga adalah Allah yang hadir bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita untuk memberikan kekuatan, perlindungan, dan kemenangan. Dan kalau itu yang terjadi, maka jangan putus asa, jangan kehilangan semangat, jangan menyerah, jangan berhenti. Tetapi teruslah bersandar berharap kepada Tuhan dan berjalan beriringan dengan Dia menuju kepada jalan keluar yang ditentukannya bagi setiap kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah kehidupan yang menekan kami begitu berat, yang kadang-kadang membuat kami tidak bisa melihat jauh ke depan, kami merasa hidup kami gelap. Kami bersyukur hari ini karena Engkau hadir untuk mengobarkan kembali api pengharapan dalam diri kami, bahwa ada Tuhan yang menunjukkan jalan keluar, dan Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami bisa menjalani proses pemurnian ini ya Tuhan. Karena di baliknya ada rencana dan janji Tuhan yang indah yang menanti setiap kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul hari-hari ini. Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka dan memegang tangan mereka, supaya mereka tetap kuat dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati mereka sehingga mereka tetap bisa bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan sekalipun beban hidup sedang menekan. Terima kasih Bapa dalam surga, di doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.